Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafida Putri Hakimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang decision tree. Pertama yaitu penjelasan dari decision tree. Konsep dari decision tree yaitu mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Konsep data dalam decision tree. Data dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree. Dan atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. Di sini terdapat sebuah contoh. Ada atribut cuaca, angin, dan temperatur. Dan main ini adalah target atribut. Sedangkan di sini ada 5 contoh record. Ini nama Ali, Budi, Heri, Irma, dan Diman merupakan sampel. Atribut memiliki nilai yang dinamakan dengan instance. Dalam contoh di sini, instance yaitu pada atribut cuaca, dia memiliki instance cerah, berawan, dan hujan. Sedangkan pada atribut angin, dia memiliki instance keras dan lambat. Sedangkan temperatur panas, sedang, dingin. Dan pada target atributnya, dia memiliki instance ya dan tidak. Selanjutnya yaitu proses dalam decision tree. Yang pertama, mengubah bentuk data yang berupa tabel tadi menjadi model tree. Kemudian, mengubah model tree menjadi rule. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan rule. Proses yang pertama yaitu proses dari data table menjadi model tree. Pada proses ini ada yang dinamakan entropi. Entropi adalah ruang data sampel yang digunakan untuk training. Rumus untuk mencari entropi yaitu min P plus dikali log 2 dikali P plus dikurang P minus dikali log 2 dikali P minus. Di sini ada P plus dan ada P minus. P plus adalah jumlah yang bersolusi positif pada data sampel untuk kriteria tertentu, sedangkan P minus, ini maksudnya P minus, adalah jumlah yang bersolusi negatif pada data sampel untuk kriteria tertentu. Di sini ada 4 atribut dengan atribut tujuan gangguan. Ada atribut waktu, paket, frekuensi, dan prioritas. Langkah yang pertama untuk mengubah data menjadi tree adalah menentukan node yang terpilih. Untuk menentukan node terpilih, gunakan nilai entropi dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Node terpilih adalah kriteria dengan entropi yang paling kecil. Jadi untuk memilih node awal, kita mencari nilai entropi dari setiap atribut, kemudian kita pilih entropi yang paling kecil. Dari sini, maka kita akan mencari entropi untuk atribut waktu, paket, frekuensi, dan prioritas. Di sini saya menggunakan aplikasi Excel untuk menghitung entropi. Rumusnya seperti berikut. Untuk node yang pertama, kita mencari entropi pada atribut waktu. Pada atribut waktu memiliki instance pendek dan panjang saja. Dan pada atribut target ada gangguan dan normal. Maka untuk mencari node awal, kita akan mencari entropi dari atribut waktu, atribut paket, atribut frekuensi, dan atribut prioritas. Menggunakan rumus ini,
Maka hasilnya adalah seperti berikut. Ini adalah contoh perhitungan rumusnya. Rumus entropi kan ini, P1 dikali Q1 plus P2 dikali Q2. Maka kita mencari P1 dan P2 nya terlebih dahulu. Contohnya di sini P1 dan P2 yaitu P1 adalah total dari instance muda, yaitu 3 plus 1 sama dengan 4 per dari total semua. Jadi P1 nya 4 per 8 dan P2 nya yaitu total dari instance yang kedua, yaitu 4 per total semua, yaitu 8. Maka P2 nya yaitu 4 per 8. Selanjutnya kita mencari nilai Q1 dan Q2. Rumus dari Q yaitu ini, min P plus dikali log 2 dikali P plus dikurangi P minus dikali log 2 dikali P minus. Maka untuk mencari Q1 yaitu min P dikali log 2 dikali P plus dikurangi P minus dikali log 2 dikali P minus. P plus yaitu nilai positif pada instance tersebut. Di sini pada atribut muda ada ya dan tidak. Maka untuk P plusnya yaitu nilai ya yaitu 1 per total semua pada usia muda yaitu 4. Sedangkan untuk P minus yaitu 3 per total pada usia muda yaitu 4. Sedangkan untuk mencari Q2 sama dengan seperti ini, yaitu mencari P plusnya terlebih dahulu. P plusnya yaitu 2 per total dari usia tua yaitu 4. Sedangkan untuk P minusnya yaitu jumlah tidak pada usia tua yaitu 2 per total pada usia tua yaitu 4. Maka kita mendapatkan Q1 0,81 dan Q2 sama dengan 1. Kemudian nilai entropi dari atribut usia yaitu 0,91. Dengan perhitungan seperti tadi, kita gunakan pada semua atribut pada data. Jadi dengan menggunakan rumus tersebut kita mendapatkan entropi untuk atribut waktu yaitu 0,91, untuk atribut paket yaitu 0,92, untuk atribut frekuensi yaitu 0,97, dan untuk atribut prioritas yaitu 0,98. Kemudian untuk menentukan not yang dipilih yaitu adalah kita pilih dari entropi yang terkecil. Dari 4 atribut tersebut kita dapatkan bahwa yang memiliki nilai entropi terkecil adalah waktu, yaitu nilai entropinya 0,91. Atribut waktu memiliki instance panjang dan pendek. Maka kita buat notnya seperti berikut. Atribut waktu ada pendek, ada panjang. Maka not awal adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah menentukan not yang kedua. Pada atribut waktu ada subnot yaitu pendek dan panjang. Ada 3 atribut yang tersisa yaitu paket, frekuensi, dan prioritas. Maka kita harus mencari nilai entropi untuk waktu pendek,
yaitu kita ambil record dengan waktu pendek. Dari data awal tadi, record dengan waktu pendek ada 4, 4 record. Maka kita gunakan 4 record ini untuk menentukan pada waktu pendek. Kita mencari entropi untuk atribut paket, frekuensi, dan prioritas. Langkahnya sama dengan pada node yang awal tadi, namun bedanya sekarang kita hanya menggunakan record untuk waktu pendek, jadi hanya dari 4 data ini. Kemudian kita dapat entropinya untuk masing-masing atribut, paket, frekuensi, dan prioritas. Selanjutnya, untuk menentukan pada node waktu panjang, kita gunakan semua record untuk waktu dengan instance panjang, dan kita mencari entropi dari atribut, paket, frekuensi, dan prioritas berdasarkan waktu panjang. Langkahnya sama seperti pada pencarian node awal tadi. Pada frekuensi terdapat 3 instance, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Maka subnode dari frekuensi ada rendah, sedang, tinggi. Pada waktu panjang juga ada rendah, sedang, tinggi. Di sini ada perbedaan. Pada frekuensi tinggi, pada waktu pendek, dia sudah memiliki hasil akhir yaitu gangguan. Ini terdapat juga pada frekuensi rendah yaitu gangguan. Ini terjadi apabila kita lihat pada hasil frekuensi pendek pada waktu pendek. Di sini jika nilai entropi sama dengan 0. Jika nilai entropi sama dengan 0, maka dia sudah mendapatkan hasil yaitu gangguan. Karena jumlah terbesarnya yaitu gangguan, maka nilai node dari frekuensi rendah dan frekuensi tinggi pada waktu pendek yaitu gangguan dan gangguan. Selanjutnya yaitu mencari node yang ketiga. Di sini kita masih perlu mencari ada 1, 2, 3, 4. Waktu pendek, frekuensi sedang. Pada waktu pendek dengan frekuensi sedang, maka dari data waktu pendek yang ini kita ambil record yang memiliki frekuensi sedang, yaitu ada 2 record. Maka pada langkah yang ini kita hanya menggunakan 2 record ini dengan atribut yang kita cari yaitu paket dan prioritas, karena waktu dan frekuensi sudah ada pada node awal dan node kedua. Jadi kita mencari atribut paket dan entropi atribut prioritas. Sedangkan pada waktu panjang kita masih perlu mencari frekuensi rendah, sedang, dan tinggi. Yaitu jadi kita mencari waktu panjang untuk frekuensi rendah, kemudian kita juga mencari entropi terkecil dari waktu panjang frekuensi sedang, dan juga kita mencari entropi terkecil dari waktu panjang dengan frekuensi tinggi. Yang kita cari yaitu atribut paket dan atribut prioritas. Dari 4 atribut tadi, kita mencari entropi yang terendah. Ada 4 nilai yang sama. Prioritas 0,67, paket juga 0,67,
sini juga sama, paket dan prioritas 0,67. Maka jika ada nilai yang sama seperti ini, sesuai dengan materi, jika ada entropi yang bernilai sama, maka kita menggunakan pengetahuan pakar atau percaya saja pada hasil acak. Jadi di sini saya akan menggunakan prioritas sebagai not ketiga. Hasil dari frekuensi sedang, waktu pendek frekuensi sedang ini prioritasnya sama-sama 0. Maka ini sudah memiliki nilai akhir, yaitu yang rendah gangguan, yang tinggi normal. Maka hasil akhirnya yang rendah gangguan, yang tinggi normal. Selanjutnya yaitu untuk menentukan not pada waktu panjang frekuensi. Kita lihat frekuensi rendah. Tadi saya memilih prioritas, maka di sini prioritas dia memiliki nilai entropi 1 dengan nilai rendah yaitu 0 dan tinggi 1, maka kita ambil yang tinggi saja karena yang rendah bernilai 0. Sedangkan pada frekuensi sedang, pada atribut prioritas, pada prioritas rendah nilai entropinya 1 dan pada prioritas tinggi nilai entropinya 0, maka untuk prioritas rendah kita masih perlu mencari not untuk paket, sedangkan untuk prioritas tinggi sudah dapat kita ambil hasilnya, yaitu adalah normal karena yang memiliki nilai terbesar yaitu normal. Maka notnya adalah untuk yang tinggi yaitu normal, maka notnya adalah seperti berikut. Yang rendah masih perlu mencari paket, sedangkan yang tinggi yaitu normal. Selanjutnya untuk frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi pada prioritas, di sini untuk nilai entropi juga sudah ada yang 0, yaitu pada prioritas tinggi dengan nilai terbesar yaitu normal, maka hasil notnya sama dengan yang sedang. Nilai prioritas rendah masih perlu mencari not untuk paket, sedangkan prioritas tinggi yaitu normal. Selanjutnya yaitu untuk not keempat atau not terakhir pada waktu panjang frekuensi rendah prioritas tinggi. Waktu panjang frekuensi rendah prioritas tinggi, waktu panjang frekuensi rendah prioritas tinggi. Ada dua data ini, yaitu paket kecil dan besar. Di sini ada paket kecil dan besar karena di sini sudah jelas hanya ada dua data dengan dua instance, yaitu masing-masing instance sudah memiliki nilai. Maka sudah jelas jika paket kecil adalah gangguan dan paket besar adalah normal. Untuk data yang kedua, karena hanya ada paket kecil yaitu normal dan gangguan, maka kita juga tidak perlu menghitung, sebenarnya tidak perlu menghitung entropinya lagi. Maka jika dia paket kecil, dia bisa normal atau gangguan. Untuk prioritas tinggi, frekuensi tinggi, prioritas rendah, di sini juga hanya ada paket kecil, normal atau gangguan.
maka sebenarnya kita juga tidak perlu menghitung entropinya. Kita bisa langsung menggambarkan loadnya seperti berikut. Yang waktu panjang, frekuensi rendah, prioritas tinggi. Jika kecil maka gangguan, jika besar maka normal. Maka notnya adalah seperti berikut. Jika besar normal, jika kecil gangguan. Sedangkan untuk yang prioritas rendah, paket kecil, maka dia bisa normal atau gangguan. Prioritas rendah untuk frekuensi tinggi, dia paket kecil bisa normal atau gangguan, maka notnya adalah seperti berikut. Hasil akhir untuk tree dari data tadi, atribut waktu, frekuensi, prioritas, dan paket. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengubah model tree menjadi rule. Proses selanjutnya yaitu menyederhanakan dan menguji rule. Di sini kita mendapatkan tree seperti berikut. Maka kita bisa membuat daftar rule-nya seperti berikut. Yang pertama, jika waktu pendek, frekuensi rendah, maka dia gangguan. Maka gangguannya adalah gangguan. Selanjutnya, waktu pendek, frekuensi sedang, prioritas rendah, maka gangguannya adalah gangguan. Sedangkan jika prioritas tinggi, gangguannya adalah normal. Kemudian waktu pendek, frekuensi tinggi, gangguan. Di sini waktu pendek, frekuensi rendah atau frekuensi tinggi, maka gangguan. Ini rule yang pertama kita dapat dari ini dan ini. Sedangkan rule kedua dan ketiga, rule kedua ini, rule ketiga ini. Selanjutnya yaitu waktu panjang, frekuensi rendah, prioritas tinggi, paket besar, normal. Waktu panjang, frekuensi rendah, prioritas tinggi, paket besar, gangguan normal. Sedangkan paket kecil, gangguannya gangguan. Sedangkan untuk waktu panjang, frekuensi sedang, prioritas rendah, paket kecil, maka normal atau gangguan. Frekuensi tinggi, prioritas rendah, paket kecil, normal atau gangguan. Maka di sini rule-nya waktu panjang, frekuensi sedang ataupun frekuensi tinggi, prioritas rendah, paket kecil, prioritas rendah, paket kecil, maka gangguan. Dan yang terakhir, frekuensi sedang ataupun frekuensi tinggi, jika prioritasnya tinggi maka normal. Frekuensi sedang atau frekuensi tinggi, prioritas tinggi, maka gangguan normal. Ini adalah rules yang berhasil kita buat dari tree
ini. Selanjutnya yaitu kita menguji rule dengan data training tadi yang ada di awal. Ini adalah data trainingnya. Ini data training di awal tadi, sedangkan yang ini adalah data prediksi berdasarkan rule yang kita buat ini. Di sini ada dua perbedaan. Jika waktu panjang, paket kecil, frekuensi tinggi, prioritas rendah. Waktu panjang, frekuensi tinggi, waktu panjang, frekuensi tinggi, waktu panjang, frekuensi tinggi, prioritas rendah, waktu panjang, frekuensi tinggi, prioritas rendah, paket kecil maka gangguan, seharusnya gangguan. Paket kecil seharusnya gangguan, tetapi pada data training kita tadi hasilnya yaitu normal. Sama seperti record yang ini, frekuensi sedang, prioritas rendah, waktu panjang, frekuensi sedang, prioritas rendah, paket kecil. Waktu panjang, prioritas rendah, frekuensi sedang, paket kecil. Ini maka seharusnya gangguan. Namun pada data training normal, maka untuk menghitung tingkat kesalahannya yaitu ada dua kesalahan dari total record yaitu 12, maka hasilnya adalah 16,67%. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, kita menggunakan data training seperti berikut. Ada atribut usia, kelamin, merokok, olahraga, dengan atribut target yaitu sakit jantung. Seperti soal yang pertama tadi, jadi yang pertama kita mencari not awal terlebih dahulu. Kita mencari nilai entropi yang terkecil dari atribut usia, kelamin, merokok, dan olahraga. Maka kita dapatkan entropi terkecil yaitu dari atribut kelamin. Pada atribut kelamin ada instance pria dan wanita. Di sini maksud saya gangguan yaitu penyakit jantung. Pada nilai instance wanita ada atribut target yang bernilai 0 yaitu pada tidak. Jadi jika dia bukan wanita, maka ini tidak perlu dimasukkan pada not, jadi nanti wanita hanya ya. Jadi jika kelaminnya wanita, maka hasilnya adalah ya. Maka notnya adalah seperti berikut. Jika wanita adalah ya, karena di sini nilainya 0 dan nilai tertinggi yaitu pada ya, maka kelamin wanita hasilnya adalah ya. Sedangkan yang pria kita mencari not selanjutnya yaitu yang tersisa yaitu atribut usia, merokok, dan olahraga. Maka untuk mencari not yang kedua, kita menggunakan data
yang memiliki kelamin pria saja. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 13 data. Maka untuk mencari note yang kedua ini ada 13 data yang kita gunakan. Ya, ini ada 13 data yang kita gunakan. Dan atribut yang tersisa yaitu usia, merokok, dan olahraga. Dari data ini kita mencari entropi terkecil, yaitu ada pada olahraga. Pada olahraga ini juga ada yang bernilai 0, yaitu jika dia berolahraga maka hasilnya adalah tidak. Karena di sini ia memiliki nilai 0, maka hasil notenya adalah jika kelamin pria olahraga tidak, maka dia hasilnya adalah tidak. Olahraga tidak, maka hasilnya adalah tidak. Sedangkan jika ya, kita mencari note selanjutnya dari usia dan merokok. Note ketiga, kita menggunakan data dari note yang kedua, kita ambil yang olahraga sama dengan ya. Kita menggunakan data dari note yang kedua, kita ambil yang merokok, kita ambil yang olahraga sama dengan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 data. Maka seharusnya pada note 3 ada 6 data yang kita gunakan, yaitu olahraga sama dengan ya. Atribut yang tersisa yaitu usia dan merokok. Kita ambil entropi yang terkecil yaitu usia. Di sini ada nilai yang hasilnya 0, yaitu jika usianya tua maka dia nilainya adalah tidak, karena nilai yang ya yaitu 0. Maka notenya adalah jika kelamin pria, olahraga ya, usia tua, maka nilainya tidak. Kemudian selanjutnya masih ada atribut yang tersisa yaitu merokok. Maka kita ambil dari data note 3, kita ambil yang usia muda, karena yang usia tua sudah pasti nilainya tidak. Maka dari data pada note 3 yang usia tua ada 3 data. Yang usia muda ada 3 data. Maka kita mencari nilai entropinya dari atribut yang tersisa, yaitu hanya tinggal merokok. Di sini ada nilai 0, yaitu pada ya, maka hasilnya jika dia merokok maka hasilnya adalah ya. Sedangkan jika dia tidak merokok maka dia bisa ya atau bisa tidak. Maka hasilnya adalah seperti berikut. Jika kelaminnya pria, olahraga ya, usia muda, merokok ya, maka dia hasilnya adalah ya. Jika dia tidak merokok, maka hasilnya bisa ya atau tidak.
ini adalah tree yang berhasil kita buat dari data awal ini. Dari sini kita dapatkan tree-nya, yaitu seperti berikut. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat daftar rules. Daftar rules yang pertama, jika dia kelaminnya wanita, maka hasilnya adalah ya. Jika wanita, ya. Jika dia pria, olahraga, tidak, maka tidak. Kelamin pria, olahraga tidak, maka tidak. Jika olahraga ya dan usia tua, maka tidak. Kelamin pria, olahraga ya, usia tua, maka tidak. Tidak, maka bisa ya, bisa tidak. Jika merokok ya, maka nilainya adalah ya. Jadi karena dia jika merokok ya, hasilnya adalah ya, maka kita ambil jika dia tidak merokok, maka hasilnya adalah tidak. Karena ya sudah ada pada merokok ya. Jadi rules-nya adalah jika dia merokok tidak, maka hasilnya tidak. Jika merokok ya, maka hasilnya ya. Ada satu record yang berbeda, yaitu jika dia usia muda. Di sini kelamin pria, olahraga ya. Kelamin pria, olahraga ya. Antara ini. Kemudian usia muda, merokok tidak. Usia muda, merokok tidak. Maka seharusnya dia tidak. Tapi di sini dia ya. Maka ada satu perbedaan. Maka tingkat kesalahannya yaitu dari 15 data, 1 dari 15 data, maka tingkat kesalahannya adalah 6,67%. Sekian penjelasan dari saya mengenai decision tree. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.